Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Modatui Sauribus, Ecclesia, te devotis vocibus, Inilah fakta dari SSPX. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentirecum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman. Dominus Nobiscum. Ketika membahas seluk-beluk seputar Konsili Vatikan II, pastinya telinga kita umat Katolik tak akan bisa luput dari istilah kelompok SSPX. Lantas, siapakah mereka itu? SSPX adalah singkatan dari Society of Saint Pius X, yang merupakan komunitas yang didirikan oleh Archbishop Marcel Lefebvre di Prancis pada tahun 1970. Nama komunitas ini dalam bahasa Latinnya adalah Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decem, yang artinya Persaudaraan Imamat Santo Pius ke-10 atau Priestly Fraternity of Saint Pius X. Misi dari komunitas ini adalah mempertahankan realitas gerejani pra-Konsili Vatikan II yang disebut mereka sebagai keimanan tradisional yang meliputi katekismus tradisional, misa tridentin atau misa lama atau dikenal dengan Old Mass, dan penolakan terhadap unsur-unsur inklusivitas Konsili Vatikan II seperti
Adagium Aggiornamento Lumen Gentium ke-16, dekrit tentang ekumenisme dalam Unitatis Redintegratio, pengakuan gereja atas nilai-nilai religiositas dalam agama-agama dari Nostra Aetate, pernyataan atas kebebasan beragama atau Dignitatis Humanae, serta hubungan gereja dengan dunia, yakni Gaudium et Spes dan lain sebagainya. Intinya, kelompok ini hendak mengambil posisi yang kontra terhadap magisterium yang memutuskan ketetapan Konsili Vatikan II. Ketegangan hubungan antara SSPX dengan Vatikan memuncak pada tanggal 30 Juni 1988, yaitu ketika Monsinyur Lefebvre dengan sendirinya menahbiskan 4 orang uskup tanpa persetujuan dari Tahta Suci yang saat itu berada di bawah naungan Paus Yohanes Paulus II, sehingga Tahta Suci mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Ecclesia Dei yang ditulis sendiri oleh Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II untuk menjelaskan duduk masalah dari SSPX. Pada dasarnya, tindakan menahbiskan 4 orang uskup tanpa persetujuan Paus selaku kepala gereja merupakan tindakan ketidaktaatan kepada Paus sebagai imam tertinggi penerus Rasul Petrus, dan ini menunjukkan adanya penolakan terhadap kepemimpinan Paus yang merupakan ciri-ciri dari tindakan skismatik. Surat apostolik Bapa Suci tersebut ditulis sebagai dasar pembentukan komisi yang memfasilitasi para uskup seminarian, komunitas religius, dan kaum beriman yang pada saat itu tergabung dengan komunitas SSPX, namun masih atau tetap ingin bersatu secara penuh dengan Gereja Katolik di bawah pimpinan Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Hal ini menyebabkan Uskup Agung Marcel Lefebvre beserta keempat uskup yang ditabiskannya sendiri itu, antara lain Bernard Villey, Tisser de Malerais, Richard Williamson, dan Alfonso de Galarreta terkena sanksi ekskomunikasi sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 menurut Kanon 1382. Namun dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Januari 2009, pihak Tahta Suci telah mengangkat atau melepaskan sanksi ekskomunikasi terhadap keempat uskup tersebut atas permohonan Uskup Villey yang menjadi superior general dari SSPX, yang adalah juga salah satu dari keempat uskup SSPX yang ditabiskan oleh Monsinyur Lefebvre. Permohonan Uskup Villey atau Bishop Villey yang ditujukan kepada pihak Vatikan, yang khususnya antara lain ditujukan kepada Kardinal Dario Castrilon Hoyos, Presiden dari Komisi Ecclesia Dei, antara lain mengatakan bahwa We are always firmly determined in our will to remain Catholic and to place all our efforts at the service of the Church of our Lord Jesus Christ, which is the Roman Catholic Church. We accept its teachings with filial animus. We believe firmly in the primacy of Peter and in its prerogatives, and for this the current situation makes us suffer so much. menanggapi permohonan ini, akhirnya penerus tahta Petrus pasca Paus Yohanes Paulus II, yakni Paus Benediktus ke-16, kemudian memutuskan untuk mengangkat sanksi ekskomunikasi atas keempat uskup ini dengan seruan, I hope that this gesture of mine will be followed by the desired commitment on their part to take the further steps needed to achieve full communion with the Church, thereby showing true loyalty and true recognition of the magisterium and the authority of the Pope, and of the Second Vatican Council. Patut pula untuk kita umat awam ketahui bersama bahwa sanksi ekskomunikasi memang dikenakan kepada pihak perorangan dan bukan kepada organisasi, dan maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada yang terkena sanksi untuk merenungkan perbuatannya agar akhirnya mereka dapat kembali ke pangkuan Gereja Katolik. Maka, apakah Gereja Katolik merestui SSPX?
Berikut ini adalah jawaban yang kami SSCE sarikan dari jawaban Father John Sulfdorf, yakni seorang imam yang sering menjawab pertanyaan seputar dokumen Summorum Pontificum, yaitu surat apostolik dari Paus Benediktus ke-16, yang mengizinkan pelestarian misa tradisional. Apa yang dikatakan oleh Pater Sulfdorf? Secara yuridis, Gereja Katolik tidak merestui SSPX. SSPX sampai saat ini tetap belum memperoleh persetujuan dari paus atau uskup. SSPX tetaplah merupakan komunitas yang terpisah. Walaupun banyak orang sudah tidak menganggap mereka sebagai skismatik, terutama setelah pengangkatan sanksi ekskomunikasi oleh Bapak Paus Benediktus ke-16, pengangkatan ekskomunikasi itu hanya merupakan awal dialog yang masih panjang antara SSPX dan Tahta Suci atau Vatikan. Sebuah awal yang baik bagi persatuan penuh SSPX dengan Gereja Katolik. Namun, karena masih belum disetujui oleh Tahta Suci atau Vatikan inilah, maka para uskup SSPX tetaplah uskup yang illicit atau dikatakan sebagai suspended ad divinis atau tidak layak sebagai gembala umat atau khususnya sebagai pelaksana sakramen gerejawi yang absah. Demikian pula dengan para imam SSPX, sehingga mereka tidak dapat memberikan sakramen perkawinan dan pengakuan dosa secara sah, karena untuk melakukan hal ini diperlukan penugasan dari uskup setempat yang dalam persekutuan penuh dengan Tahta Suci resmi, atau dengan kata lain, bukanlah seorang uskup dari SSPX yang masih dalam statusnya sebagai skismatik. Hal suspended ad divinis ini kemungkinan baru dapat diangkat jika sudah tercapai semacam deklarasi bersama antara pihak SSPX dan Vatikan yang melibatkan persetujuan dari pihak SSPX sendiri untuk mengakui kepemimpinan Paus dan doktrin sesuai dengan Konsili Vatikan kedua. Nah, berkenaan dengan posisi SSPX yang demikian, yang mana menurut pandangan umum, mereka dipandang sekaligus dikenal sebagai kelompok yang berseberangan posisi dengan Konsili Vatikan kedua, ternyata berdasarkan analisis spesifik dan komparasi literer dari kami SSCE, kami menemukan terdapat beberapa fakta korelasi atau kesesuaian pandangan atau paradigma antara SSPX dengan beberapa poin penegasan dari dokumen Konsili Vatikan kedua, hal mana sungguh memperlihatkan bahwa SSPX mengafirmasi atau menyetujui teologi inklusif dari Konsili Vatikan kedua sendiri. Pertama-tama, dalam beberapa karya mereka, SSPX sendiri mendukung dan mengajarkan teologi keselamatan atau soteriologi yang sifatnya inklusif sebagaimana Lumen Gentium 16, bahwa rencana keselamatan Allah Tritunggal pun mencakup orang-orang di luar kekatolikan. Pendiri SSPX sendiri, yakni Uskup Agung Marcel Livert, dalam karyanya yang berjudul Against the Heresies atau Melawan Bid'ah, tepatnya pada halaman 216, menulis seperti ini. Jelas, perbedaan-perbedaan tertentu harus dibuat. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan di dalam suatu agama selain agama Katolik, dalam tanda kurung, Protestantisme, Islam, Buddhisme, dan seterusnya. Tetapi bukan oleh agama tersebut. Mungkin terdapat jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan kita, yang memiliki oleh rahmat Tuhan yang baik, itikat-itikat interior yang baik yang tunduk kepada Allah. Tetapi beberapa dari orang-orang ini membuat tindakan kasih yang secara implisit sama dengan pembaptisan keinginan. Hanya lewat cara inilah mereka dapat diselamatkan. Pernyataan-pernyataan tersebut sungguh merupakan representasi dari penegasan dan sikap SSPX sendiri terkait nasib keselamatan orang-orang non-Katolik. Bahkan,
Pernyataan-pernyataan inklusif tersebut dicetak di dalam dokumen-dokumen SSPX yang paling keras terhadap posisi-posisi di luar kekristenan atau di luar mereka. Tak hanya berhenti di halaman 216 saja, pendiri SSPX yakni Uskup Marcel Lefebvre pun melanjutkan paradigma inklusivitasnya pada halaman-halaman selanjutnya, yakni tepatnya pada halaman 217 sampai dengan 208 dengan bunyi seperti ini. Itulah yang dikatakan oleh Paus Pius ke-9 dan apa yang dikecamnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengerti rumusan yang begitu sering digunakan oleh para bapak gereja. Di luar gereja tidak terdapat keselamatan. Sewaktu kita mengatakan hal tersebut, terdapat kesalahpahaman bahwa kita berpikir bahwa semua orang Protestan, Muslim, Buddhis, semua orang yang bukan secara publik merupakan bagian dari gereja Katolik masuk neraka. Saya ulangi, adalah sesuatu yang mungkin bagi seseorang untuk diselamatkan di dalam agama-agama ini. Tetapi mereka diselamatkan oleh gereja. Dan oleh karena itu, rumusan ini benar. Extra ecclesiam nulla salus. Hal ini harus dikhotbahkan. Soteriologi inklusif yang demikian ternyata terdapat di dalam tulisan-tulisan beliau yang lain. Salah satunya dalam tulisan Uskup Marcel Lefebvre yang berjudul Open Letter to Confused Catholic atau Surat Terbuka kepada Orang-orang Katolik yang Kebingungan, Angelus Press, pada halaman 73 sampai dengan 74. Bahwa apakah hal ini berarti bahwa tidak satupun dari orang Protestan, Muslim, Buddhis, atau animis dapat diselamatkan? Tidak. Akan menjadi suatu kesalahan kedua untuk berpikir hal itu. Mereka yang menyerukan intoleransi saat menginterpretasikan rumusan Santo Cyprianus tentang di luar gereja tidak terdapat keselamatan juga menolak syahadat. Saya menerima satu pembaptisan untuk pengampunan dosa dan tidak mendapatkan ajaran yang cukup tentang apa itu pembaptisan. Terdapat 3 cara untuk menerimanya: pembaptisan air, pembaptisan darah, atau pembaptisan para martir yang mengakui iman mereka pada waktu mereka masih katekumen, dan pembaptisan keinginan. Pembaptisan bisa eksplisit. Banyak kali di Afrika saya mendengar satu dari para katekumen berkata kepada saya, "Bapak, baptislah saya, karena jika saya meninggal sebelum Anda datang ke Bali, saya akan masuk neraka." Saya berkata kepadanya, "Tidak. Jika kamu tidak memiliki dosa berat di dalam hati nuranimu, dan jika kamu menginginkan pembaptisan, maka kamu sudah memiliki rahmat di dalam dirimu." Apa yang kita lihat di sini dari pendiri Serikat Santo Pius ke-10 adalah suatu sikap kesesuaian dengan pemahaman dalam Lumen Gentium itu sendiri, terlebih khusus Lumen Gentium 16, bahwa Monsignor Lefebvre secara langsung mengimani inklusivitas dari dogma yang telah didefinisikan secara hikmat bahwa di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan. Beberapa dari pengikut SSPX sendiri bahkan menegaskan inklusivitas yang sama dengan pendiri mereka, Uskup Agung Lefebvre ini, dengan menyatakan bahwa walaupun memang dikatakan bahwa manusia dapat diselamatkan di dalam agama-agama lain, perlu diimani bahwa mereka diselamatkan oleh gereja Katolik sendiri. Sebagaimana Pater Smitsberger, seorang member SSPX, dalam karya yang berjudul Time Bombs of the Second Vatican Council atau Bom Waktu Konsili Vatikan II, Angelus Pers, SSPX, tepatnya pada halaman 10 menyebut, "Bapak Ibu, jelas bahwa para pengikut agama-agama lain dapat diselamatkan di bawah syarat-syarat tertentu, yaitu jika mereka berada dalam kesalahan yang tidak teratasi." Pernyataan Pater Smitsberger yang demikian semakin menegaskan secara jelas adanya keyakinan inklusif dari SSPX bahwa para pengikut agama non-Katolik dapat diselamatkan. Bahkan, Uskup Bernard Ville yang merupakan salah satu uskup yang ditabiskan oleh pendiri SSPX sendiri
melalui konferensi di Denver, CO pada 18 Februari 2006 mengemukakan seperti ini. Kita tahu bahwa terdapat dua pembaptisan yang lain, pembaptisan keinginan dan pembaptisan darah. Pembaptisan ini menghasilkan suatu ikatan yang tidak kelihatan, yang bagaimanapun nyata dengan Kristus, tetapi tidak membuahkan segala hasil yang diterima di dalam pembaptisan air. Dan gereja selalu mengajarkan bahwa akan ada orang-orang yang akan berada di dalam surga, yang berada di dalam keadaan rahmat, yang telah diselamatkan tanpa mengenal gereja Katolik. Kita mengetahui hal ini, tetapi bagaimanakah bisa hal itu terjadi jika Anda tidak dapat diselamatkan di luar gereja? Memang benar bahwa mereka akan diselamatkan oleh gereja Katolik karena mereka akan dipersatukan dengan Kristus, dengan tubuh mistis Kristus, yaitu gereja Katolik. Tetapi hal tersebut tidak akan terlihat karena hubungan yang kelihatan ini tidak mungkin terjadi bagi mereka. Ambillah contoh seorang Hindu di Tibet yang sama sekali tidak mengenal gereja Katolik. Ia hidup menurut hati nuraninya dan hukum-hukum yang Allah telah tempatkan di dalam hatinya. Ia dapat berada di dalam keadaan rahmat, dan jika ia meninggal dalam keadaan rahmat, ia akan masuk surga. Jadi, dengan adanya fakta-fakta paradigma soteriologis inklusif dari posisi SSPX sendiri, kita pun percaya bahwa suatu waktu mereka, yakni siapa saja yang masih tinggal dalam posisi SSPX itu, bisa kembali bersatu secara penuh dengan magisterium resmi gereja saat ini, dan bersedia taat dan patuh pada seluruh keputusan dari Konsili Vatikan kedua. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja, kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.